Pertempuran guru dan murid antara Parasurama dan Bhisma. Tatkala Dewi Amba ditolak ketika tiba di istana Raja Salwa, sebab Raja Salwa enggan menikahi wanita yang telah direbut darinya. Karena Raja Salwa telah dikalahkan oleh Bhisma, maka Raja Salwa merasa bahwa yang pantas menikahi Dewi Amba adalah Bhisma. Maka Dewi Amba kembali ke Hastinapura untuk menikah dengan Bhisma. Namun Bhisma yang bersumpah untuk tidak kawin seumur hidup menolak untuk menikah dengan Dewi Amba. Akhirnya hidup Dewi Amba terkatung-katung di hutan. Ia tidak diterima oleh Raja Salwa, tidak pula juga oleh Bhisma. Dalam hatinya timbul kebencian terhadap Bhisma, orang yang memisahkannya dari Raja Salwa yang ia cintai. Di dalam hutan, Dewi Amba bertemu dengan Resi Hotrawahana, kakeknya. Setelah mengetahui masalah yang dihadapi Dewi Amba, sang resi meminta bantuan kepada Parasurama, yakni guru Bhisma. Parasurama membujuk Bhisma agar mau menikahi Amba. Karena Bhisma terus-menerus menyatakan penolakan, Parasurama menjadi marah dan murka, lalu menantang Bhisma untuk bertarung. Pertarungan antara Parasurama melawan Bhisma sangat sengit. Pertempuran antara guru dan murid ini berlangsung 13 hari. Keduanya tidak bisa mati, tapi Bhisma mempunyai sebuah senjata sakti untuk bisa menandingi senjata Parasurama. Nah, sebelum kedua senjata ini beradu, tiba-tiba dihadang oleh Mahadewa karena dianggap akan membahayakan dunia. Saat itu pertempuran berakhir dan Bhisma memberi anugerah kepada Dewi Amba. Nanti di kelahiran berikutnya, apabila ia bertemu dengannya, ia akan meletakkan senjatanya. Parasurama merupakan awatara Wisnu yang ke-6 yang turun ke dunia untuk memerangi ksatria yang melakukan penyelewengan. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Nama lainnya adalah Bhargawa yang bermakna keturunan Maharesi Bregu. Ia hidup pada zaman Treta Yuga. Parasurama merupakan putra bungsu Jamadagni, seorang resi keturunan Bregu. Sewaktu lahir, Jamadagni memberi nama putranya itu Rama. Setelah dewasa, Rama pun terkenal dengan julukan Parasurama karena selalu membawa kapak sebagai senjatanya. Selain itu, Parasurama juga memiliki senjata lain berupa busur panah yang besar luar biasa saktinya. Nah, di kisah Mahabharata, perannya adalah sebagai guru dari Bhisma dan Karna, dan ikut andil dalam membantai ksatria yang melenceng dari ajaran Dharma. Penyebab khusus mengapa Parasurama bertekad menumpas habis kaum ksatria adalah karena perbuatan raja kerajaan Hehaya bernama Kartawirya Arjuna yang telah merampas sapi milik Jamadagni. Parasurama marah dan membunuh raja tersebut. Namun pada kesempatan berikutnya, anak-anak Kartawirya Arjuna membalas dendam dengan cara membunuh Jamadagni. Kematian Jamadagni inilah yang menambah besar rasa benci Parasurama kepada seluruh golongan ksatria. Dia adalah pemuja Dewa Siwa yang taat, dan dia pula yang akan mengajarkan Kalki Awatara pada masa akhir Kali Yuga. Kita ketahui sebelumnya, Kalki Awatara adalah satu-satunya awatara Wisnu yang belum turun ke dunia. Nah, saat Kalki membutuhkannya, dia akan muncul sebagai guru dan membantu umat manusia.
Perang Mahabharata. Kisah kepahlawanan Mahabharata telah berhasil menegakkan banyak kebenaran. Tapi kebenaran yang utama adalah bahwa arogansi dan perselisihan adalah akar dari sebuah dosa. Dan persatuan adalah dasar dari kebenaran. Hati manusia selalu dikelilingi oleh harapan untuk mendapatkan kekuatan, kebahagiaan, kekayaan, dan kemewahan. Tapi pada tingkat perorangan, seorang manusia yang adil pada keturunannya, orang tuanya, saudaranya, dan istrinya, dia tidak akan melakukan ketidakadilan. Dia akan berbagi miliknya, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, dengan mereka, karena dia mengetahui bahwa kepuasannya terletak pada keluarganya. Dasar dari kepuasannya sendiri adalah keluarganya. Manusia juga akan tahu bahwa kepuasannya tergantung pada masyarakatnya. Tetapi dia sering berlaku tidak adil pada masyarakatnya. Dia dengan seenaknya memeras masyarakatnya. Karena dia tidak meyakini bahwa masyarakat adalah alasan dibalik kepuasannya. Dia berpendapat ini adalah sarana untuk mencapai kepuasan. Perbedaannya adalah terletak pada wawasannya. Tetapi ketika manusia mau menyadari bahwa seluruh alam semesta ini adalah perwujudan yang maha kuasa, maka setiap makhluk adalah bagian dari yang kuasa sendiri. Artinya, tidak ada yang terpisah. Semua orang adalah merupakan bagian dari satu kesatuan. Seluruh alam semesta milik kita semua. Keluarga kita sendiri tidak ada alasan untuk marah. Semua pertempuran, semua permusuhan, semua balas dendam pasti akan musnah. Mengabdikan diri kepada yang kuasa dan bersatu dengan alam semesta adalah merupakan asas dasar dari kebenaran. Perjalanan yang terjadi dalam Mahabharata adalah kemarahan seseorang yang menjadi kenyataan. Dan dari perpecahan itu kemudian menjadi persatuan. Selama mereka yang tinggal di tanah ini mengingat dengan baik kisah Mahabharata ini, penghancuran yang luar biasa ini pasti tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat mengurangi kebesarannya. Kuucapkan salam hangat dengan tulus dari dalam hati karena telah mengikuti perjalananku. Di perjalanan ini, benih dan kebenaran telah ditaburkan di hati mereka. Mereka akan mekar menjadi bunga. Semoga mendapat berkah dari seluruh